Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengawas, ibu, bapak dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ilvan Ridwanullah, mahasiswa PPG Daljab Gelombang 1 2024 dengan nomor induk mahasiswa 52321125551 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Hari ini saya akan melaksanakan salah satu tugas kewajiban saya sebagai mahasiswa PPG Daljab, yaitu pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning. Melalui program ini, saya berharap dapat menjadi pendidik yang hanya tidak menyampaikan ilmu, tetapi juga menginspirasi siswa-siswi saya untuk menggapai cita-cita mereka dengan akhlak yang mulia. Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga soal membentuk karakter dan akhlak mulia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana semuanya kabarnya? Sehat? Nah, pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk tetap melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan hari ini hari Sabtu siang, sebelumnya silakan untuk KM untuk membacakan doa terlebih dahulu. Silakan KM. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, setelah kita membacakan doa sebelum belajar, mudah-mudahan dengan doa sebelum belajar tadi kita semua diberikan kelancaran oleh Allah dalam melaksanakan belajar, dan juga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, mungkin sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, alangkah baiknya kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan untuk anak-anak semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
kesempatan kali ini kita semua memasuki pembelajaran bab 6, yaitu di bagian 2 dengan judul menjadi manusia terbaik, ya, dengan materi mengetahui isi pesan-pesan pokok surat At-Tin. Nah, ya, siswa dapat mengidentifikasi pesan-pesan pokok dalam surat At-Tin. Siswa dapat bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan proyek. Nah, jadi At-Tin. Yang kedua, At-Tin adalah surat yang keberapa? 95. Dan At-Tin ada berapa ayat? 8 ayat. At-Tin diterima di mana? Maka sehingga surat At-Tin disebut dengan surat Makiyah karena diturunkan di kota Makkah. Nah, baiklah anak-anaknya, karena kemarin kita sudah mempelajari surat At-Tin tentang bacaan-bacaannya, termasuk bacaan sukun dan juga hukum-hukum tajwid yang lainnya. Nah, sekarang kita sama-sama mengingat kembali tentang surat At-Tin, ya. Kita sama-sama perhatikan video yang ada di depan. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tin waz-zaitun. Wa-tur sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukallibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakim. Nah, untuk lebih mengetahui, baiklah kita sama-sama. Nah, ini ada mengartikan surat At-Tin, ya. Ada tulisan dan juga artinya. Silakan, ada yang membaca ayat yang pertama, silakan. Aman, baca. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Pintar. Terus ayat kedua siapa? Silakan, Neng. Iya, pintar. Ayat yang ketiga? Ya. Wahadal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Iya, pintar. Terus ayat yang keempat. Oh, baca. Nah, ini pesan-pesan pokok surat At-Tin, ya. Berikutnya yaitu pesan-pesan pokok surat At-Tin. Nah, dari pesan pokok surat At-Tin yang pertama, satu pesan pokok surat At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 3. Nah, jadi dari ayat 1 itu, lihat di situ ada gambar apa? Buah, ya. Buah apa? Buah tin. Nah, dari ayat 4 sampai ayat 7. Lihat. Ayat 4, yaitu sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalian boleh lihat gambar di sini. Kita seorang manusia yaitu diciptakan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang kalau misalkan kita berdosa, ada selanjutnya ayat berikutnya yaitu, lihat gambaran yang nomor 5 apa? Kemudian kami baca. Kemudian kami Allah kembalikan dia ke tempat yang sebenarnya. Nah, kemudian Allah akan ditempatkan ke tempat yang sebenarnya untuk siapa? Untuk kita manusia. Manusia yang seperti apa? Bila manusia berkata kepada Allah. Dan Bapak ada satu buah video.
dan juga kalian harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari. Ya, ada satu buah video. Perhatikan jangan ngobrol ya. Calon penghuni surga, lelaki yang bebas dari penyakit hati. Suatu hari, para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah di serambi Masjid Nabawi. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga." para sahabat saling berpandangan. Siapakah orang yang dimaksud ini? Apakah dia orang yang mereka kenal? Mereka semua merasa penasaran. Waktu sholat sebentar lagi akan tiba. Para sahabat ini tidak sabar menunggu kemunculan orang yang dimaksud oleh Rasulullah. Beberapa saat kemudian, Sekarang kita lihat lagi video selanjutnya ya. Perhatikan. Ketika sangkakala dikumandangkan untuk kedua kalinya, maka bangkitlah para manusia dari kematiannya. Mereka semua akan dikirim dan dikumpulkan di padang mahsyar sesuai dengan amal perbuatannya. Kelompok pertama akan dibangkitkan dan dikirim dalam keadaan tanpa memiliki kaki dan tangan. Inilah kelompok orang-orang yang sering berbuat aniaya kepada kerabat dan tetangganya. Kelompok kedua akan dibangkitkan dan dikirim dalam keadaan menyerupai babi hutan. Inilah kelompok orang-orang yang meremehkan sholat 5 waktu, padahal dia mendengar seruan dan ajakan kala itu. Kelompok ketiga akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan perutnya membuncit dan dipenuhi hewan berbisa. Inilah kelompok orang-orang yang enggan menunaikan zakat atas harta yang dimilikinya. Kelompok ke-12 akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama. Inilah kelompok orang-orang soleh. Mereka senantiasa menunaikan kewajiban dan menjauhi larangan Allah, kemudian wafat dalam keadaan bertaubat. Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Jadi pesan-pesan utama surat At-Tin yaitu dari ayat ini menekankan pentingnya penciptaan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Keadilan Allah dalam menilai amal perbuatan serta nilai-nilai keimanan yang harus dijaga. Jadi kita harus menjaga keimanan kita selagi kita di betul. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah. Ada dua. Yang pertama, kalian harus mengisi arti ayat yang tadi kita sama-sama pelajari, ya, dan juga pesan-pesan pokok tadi yang kalian lihat dalam video atau dalam gambar yang tadi sudah kita pelajari. Yang kedua, kalian harus berdiskusi bagaimana kamu memaknai bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk kayak tadi sudah diterangkan dalam video. Nah, jangan lupa ini dikasih nama kelompoknya siapa saja, tulis ya. Stop.
setiap kelompok harus ada 2 kelompok. Nanti dipresentasikan ke depan. Nah. Jadi setiap kelompok harus mempunyai ide pokok atau harus aktif ya, setiap kelompok aktif. Soalnya ini bukan hanya mandiri tapi juga untuk diskusi. Minimal dalam satu itu kan kata-kata ada apa yang sudah 20 menit kita melaksanakan tugas kelompok. Ya. Siapa yang sudah beres melaksanakan tugasnya? Siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Yang nomor 1. Aman. Coba ke depan Aman, bacakan apa pertanyaan dan juga jawabannya. Di situ aja lah, nggak apa-apa, di situ aja sok. Bacakan ya. Nomor 1 jawab pertanyaan dan juga jawabannya. Baca. Bagaimana kamu memaknai bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk? Jawabannya? Manusia diciptakan dengan sempurna baik fisik ataupun akal, jadi kita sebagai manusia harus bertanggung jawab untuk selalu menjaga perbuatan baik. Ya, kita tepuk tangan. Terus nomor 2 siapa yang mau jawab? Ya siapa? Siapa Neng teh? Neng Almira. So, Neng Almira. Bacakan soal dan juga jawabannya. Mengapa penting bagi kita untuk selalu beriman dan beramal saleh menurut ISA Surat At-Tin. Jawabannya apa? Karena dengan keimanan dan amal saleh kita bisa menjaga bahwa kita sebagai makhluk yang mulia. Tanpa iman dan beramal saleh kita akan jatuh ke dalam kehinaan. Iya, pintar. Tepuk tangan. Pada kesempatan hari ini kita semua sudah melaksanakan pembelajaran surat At-Tin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya untuk kita di dunia sampai akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, sebelum menutup ada yang menanyakan? Ya, silakan menanyakan apa, Neng? Apabila ada teman kita yang menghina kita, apakah kita harus membalas atau tidak? Jawabannya tadi sudah ada dalam video. Kita tidak boleh membalas, biarkan saja, ya. Karena kita sudah mempelajari surat At-Tin, bagaimana sifat orang yang jelek itu akan dimasukkan ke dalam penghinaan, yaitu dalam neraka. Dan sebaliknya, apabila kita berbuat perbuatan yang baik, kita akan mendapatkan surga. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran surat At-Tin. Nah, ya, dengan penuh semangat dan kesungguhan. Surat ini mengingatkan kita akan keindahan penciptaan manusia dan pentingnya menjaga keimanan serta amal perbuatan kita. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini tidak hanya tersimpan dalam pikiran,
tetapi juga terwujud dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita jadikan nilai-nilai dari surat At-Tin sebagai pedoman untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berakhlak, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Teruslah belajar, berbuat kebaikan, dan berusaha memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing langkah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya silakan untuk KM memimpin doa sebelum pulang. Silakan KM.